Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya, Abdul Fikri Fakih, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-76. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa agar bangkit dan bergotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19. Ditemui sebelum menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara II, anggota DPR RI Utut Adianto menyampaikan, momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh harus dimaknai dan diimplementasikan bersama oleh seluruh elemen bangsa untuk keluar dari keterpurukan akibat hantaman pandemi COVID-19. Utut juga meminta masyarakat ikut terlibat dengan mematuhi anjuran yang disampaikan pemerintah demi mewujudkan Indonesia maju di masa yang akan datang. Dan pandemi COVID ini kita hadapi dengan kesiagaan, kita hadapi dengan semua aturan kita jalani dengan baik. Kami yakin bahwa Indonesia akan tumbuh dan pada saatnya nanti Indonesia akan menjadi hebat. Utut menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan saat berada di tempat umum untuk mencegah kembali meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Utut mendorong pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia. Percepatan vaksinasi, sekali lagi percepatan vaksinasi, bisa saja satu daerah landai. Tetapi kalau vaksinasinya masih limited, terbatas, segera dia akan tumbuh lagi. Itu sebabnya kita berpacu dengan vaksinasi. Ferdian dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI menekankan pentingnya semangat keteladanan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia ini. Diwawancarai secara virtual, Ashabul Kahfi menilai masuknya TKA beberapa waktu lalu termasuk pelanggaran kebijakan PPKM karena mobilitas masyarakat di dalam negeri sendiri dibatasi. Karena itu bukan hanya sekadar melanggar, tapi juga mencederai perasaan bangsa Indonesia, di mana warga kita sendiri ini kan diterapkan penyekatan yang sangat ketat. Tapi di satu sisi kok malah kita longgarkan dengan orang lain gitu, untuk masuk di Indonesia. Dan kita himbaulah pemerintah untuk tetap konsisten dan tegakkan aturan ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menambahkan, pemerintah harus lebih mewaspadai potensi penularan COVID-19 yang dibawa WNA, mengingat peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia, terutama varian Delta, diakibatkan masuknya warga negara India. Pengetatan terhadap mobilitas masyarakat seharusnya diikuti dengan pelarangan masuknya TKA agar penanganan pandemi COVID-19 berjalan maksimal. Barang dari luar ya, bukan dari dalam. Gitu ya. Sehingga kehadiran TKA dengan berbagai macam kepentingan untuk sementara ini ke Indonesia, itu tetap kita harus membuat pengetatan. Gitu ya. Pada saat penerapan PPKM level 3 dan 4 di Jawa Bali dan luar Jawa Bali beberapa waktu lalu, 34 TKA asal Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, 20 TKA asal Cina masuk melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI menilai pemerintah cukup realistis dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih berkepanjangan. Willy Aditya mengatakan sikap kepemimpinan dalam menghadapi pandemi COVID-19 bukan hanya keteladanan, melainkan juga menimbulkan semangat gotong royong di semua elemen masyarakat. Pesan moral melalui media sosial juga relevan di tengah kondisi sosial masyarakat sekarang ini, terlebih masyarakat mulai beradaptasi dengan transformasi digital. Menjadi role model, kita tentu tahu masyarakat kita masih sangat paternalistik ya. Peran pemimpin dalam situasi pandemi itu menjadi satu hal yang cukup sentral.
Anggota DPR RI Willy Aditya menambahkan, pandemi, krisis, dan resesi bukan hanya melanda Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu keluar dari resesi. PPKM-nya kan bukan long term ya, tapi benar-benar suatu hal yang taktikal, responsif untuk melihat bagaimana manajemen lapangan, sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi kunci dalam hal ini. Dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke-76 pada sidang bersama DPR dan DPD RI 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan krisis, resesi, dan pandemi seperti api, di mana jika bisa maka dihindari. Jika tidak bisa harus dihadapi dan menjadi pelajaran. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya, Abdul Fikri Fakih, beserta kerabat kerja TVR Parlemen yang bertugas undur diri, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.